Otomatis itu harus spend ya. Kita harus spend banget. Di Instagram ada juga bagian tim marketingnya khusus untuk pasang ads sendiri. Kita ada, kalau itu nggak in-house sih, ada di luar, tapi kita juga lagi belajar. Yang khusus memang tiap berapa minggu sekali mereka posting gitu. Satu orang itu 6 juta untuk dia pasang-pasang aja gitu. Satu orang 6 Satu juta. orang juta. Perusahaan cuma live streaming aja, nggak mau pasang iklan, nggak mau IG-nya ke, misalkan TikTok Shop-nya dikuatin tapi IG-nya lemah gitu kan. Padahal kan semuanya harus kuat ya. Ya, yang satu ini lagi sibuk-sibuknya mungkin ya. Ini abis lebaran juga lagi rame, banyak yang order, tapi beliau bisa hadir di Dialog Podcast. Dia pastinya selamat datang kepada Mbak Apri Catur selaku owner ashable.id. Apa kabar Mbak? Selamat pagi Mas. Alhamdulillah sehat. Habis Sehat, pulang ya? juga, jadi pulang kampung. Iya, jadi udah santai sih sekarang sih. Untung ya Untuk Mas Dery. order lagi. Mas Dery udah ngontak pas udah pulang kembali ke Udah full charge. Cirebon. Oke. Ini luar biasa sekali nih. Dialog Podcast kedatangan pengusaha muda yang sangat menginspirasi dan belakangan ini sedang sibuk-sibuk apa nih? Sibuk desain lagi, next Desain step ya. Bakal ada desain Idul Adha juga. Jadi after kita Idul Fitri, kita udah mulai sibuk lagi. Ngurus-ngurus. Nyambung. Terus. Baru libur udah ditanyain kapan open lagi, kapan gitu? open order lagi. Itu udah makanan sehari-hari kalau jasa ya. Oke. Kalau jasa gitu. Waiting listnya udah banyak? Lumayan bikin gerah ya. Karena memang sudah kebiasaan banget kalau jasa online shop, orang-orang entah itu online atau offline-nya juga pasti udah siap-siap ditanyain kapan open order, kapan bisa di-order lagi, kapan bisa jahit lagi gitu. Oh gitu, wih keren banget. Pasti ini apa ya namanya, ya tadi disampaikan bahwa menginspirasi banyak pengusaha-pengusaha muda lainnya yang pengen juga bergerak di bidang yang sama. Oke. Tapi sebelumnya kita akan kupas dulu nih. Ini dunia bisnis, salah satunya fashion semakin menjamur dan tak terkecuali di Cirebon. Ini banyak banget brand fashion yang terus bermunculan. Nah, kalau Ashable sendiri ini ada sejak kapan? Kita sebenarnya hampir 1 dekade gitu loh. Besok tuh Desember kita 10 tahun. Desember 10 tahun. 10 tahun besok. November Desember ini 10 tahun. Jadi udah lumayan ya. Kita udah tough juga. Malang melintang di Cirebon. Sebenarnya bukan Cirebon juga ya. Kita banyak sekali di online juga orderan dari luar Jawa. Terus beberapa juga ada permintaan dari luar negeri juga ada. Ada? Iya. Singapura, Malaysia tuh pada minta. Cuman karena kita memang pengiriman online-nya masih belum tersedia. Jadi kita lebih concern dulu nih di dalam negeri. Oke. Dalam negeri paling jauh di mana? Kalimantan, Irian Jaya juga banyak. Itu banyak banget peminatnya itu Kalimantan, NTB. Terus Irian Jaya juga aktif sih, lumayan itu bagus. Sumatera gitu. Oke. Ini pengen tahu aja sih, 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita flashback ya. Apa yang memutuskan Mbak Apri ini akhirnya memilih untuk usaha di bidang fashion ini? Sebenarnya ini on the spot banget ya. Kita sama sekali nggak ada expect sini. Karena saya memang latar belakangnya juga sarjana hukum. Magister hukum yang tadinya cuma ngajar gitu kan, udah expect-nya tuh bakal kayaknya ngajar gitu. Sampai sekarang juga masih sih kita masih nyambi gitu loh, masih nyambi ngajar terus ngajarin narasumber, terus ke beberapa sekolah-sekolah juga. Itu kayak passionnya tuh di situ. Cuman karena memang suka banget dari kecil tuh fashion, terus ngedesain baju, terus mempercantik orang. Terus bikin orang gimana sih biar mix and match-nya bagus, itu udah kayak ada dalam diri. Terus aku explore di situ dan ketemulah di Cirebon ini. Dan pada saat itu 10 tahun yang lalu kayaknya fashion di Cirebon belum seperti sekarang ya. Apalagi after pandemi. Beda sekali dulu saya buka butik itu belum ada saingan. Jarang sekali, rata-rata kan kalau di sini tuh lebih ke bridal. Lebih orang-orang tuh baju-bajunya tuh lebih untuk orang nikahan, untuk wedding lah wedding. Kalau untuk ready to wear yang pada saat itu tuh pas Hijaber Community tuh itu tuh belum ada sama sekali. Jadi saingan mungkin masih sangat-sangat minim. Masih sedikit saingan. Sedikit sekali gitu. Jadi dulu jalan sendiri nih dulu nih ya. Iya. Gitu kan. Apa-apa dulu sendiri. Nggak ada lawan lah gitu. Ya gitu kan. Oke, gampang banget lah cincai kalau masalah fashion, masalah
per online shopan zaman itu tuh belum ada saingan sama sekali. Oke. Terus 10 tahun lalu juga kan mungkin apa ya namanya digital marketing juga belum ramai kayak gini kan? Betul. Dulu masih sangat manual sekali ya, dalam artian kalau sekarang udah profesional, udah ada tim in-house ya. Mungkin kalau orang lain bisa melempar yang namanya itu konten, pembuatan video, pembuatan TikTok itu bisa dilempar ke orang. Kalau sekarang kita udah bener-bener punya build tim yang in-house. Jadi step by step yang tadinya dipegang sendiri, saya cuman sama suami, terus buat create video, terus bahkan jadi modelnya sendiri. Sekarang udah dilempar dengan tim in-house yang ada di Aisable. Udah ada modelnya gitu ya? Modelnya, udah ada model tiap hari sih ada gitu, kita udah siap. Terus pemotretan juga reguler juga gitu. Oke. Nah, mungkin sedikit juga masih flashbacknya gitu. Apa sih yang dirasakan awal? Di mana dulu buka? Memang langsung di Cirebon atau di mana gitu? Itu dia rezekinya mungkin ya di Cirebon, terus semuanya kayak smooth banget dari pencarian pegawai, terus tim kreatifnya semuanya kayaknya dimudahkannya di Cirebon. Cuman memang dari awal kita emang onlinenya untuk seluruh Indonesia otomatis semuanya. Dan pada akhirnya selama 2 tahun karena permintaan orang Cirebon yang semakin banyak karena mereka tahu workshopnya di sini ya, terus mereka berbondong-bondong dari mana gitu, dari Ciayu Majakuning kayaknya pada datang semua ke Aisable itu. Akhirnya kita buka offline store-nya gitu. Jadi ada 2 lini, yang pertama online juga ada offline store juga. Oke. Berapa tahun tuh ketika di tahun keberapa bisa terlihat nih orang banyak berbondong-bondong? Sebenarnya di tahun kedua itu udah, tadinya kita cuma ada di garasi gitu loh, di garasi kecil. Terus tapi karena mungkin kita concern banget di kualitas butik yang jahitannya itu benar-benar rapi. Jadi orang mungkin dari mulut ke mulut datang, terus membandingkan, rame deh online shopnya. Offline store-nya juga rame. Akhirnya kita pindah ke Jalan Kalibaru Selatan itu gitu. Oke. Nah, biasanya nih setiap brand ini punya ciri khas masing-masing nih ya untuk menyasar pangsa pasarnya. Nah, untuk Aisable sendiri apa ciri khas dan sebenarnya sasarannya siapa sih untuk anak muda atau orang dewasa? Kalau dilihat dari hasil ads kita ya Mas ya, beberapa yang kecantol itu tuh impact-nya tuh lebih ke anak-anak kuliahan gitu, after kuliah, terus mama-mama muda. Tapi sebenarnya overall kita bisa semua menyisir ke semua ya, dari anak, ada Aisable Kids juga, Aisable Men juga, tapi memang di range umur yang sekitar 20-an sampai 30-an gitu. 40 lah maksimal gitu. Lebih ke situ lini fashionnya. Fashionnya lebih ke orang-orang yang masih menginjak umur-umur yang udah mature gitu. Udah mama-mama muda yang memang mungkin dari segi ekonomi mereka bisa yang beli produk kita gitu. Nggak yang memang rata-rata di atas rata-rata sih harganya. Jadi mungkin mereka harus mikir kalau rata-rata tuh rata-rata harga. Rata-rata harga. Artinya gini, untuk kalangan mahasiswa juga sebenarnya terjangkau juga? Terjangkau sih, kan ada juga beberapa ready to wear kita yang misalkan seperti ini, biasanya mereka pakai buat kuliah atau biasanya buat kerja. Kan misalkan yang habis lulus kuliah terus mereka kerja, baju-baju ready to wear kayak gini kan mereka juga butuh. Pas musim gajian udah pasti mereka udah, aku mau nyisir ini deh, aku mau beli yang ini gitu, udah tahu. Dan itu masuk sih untuk kalangan anak-anak kuliahan atau after kuliah juga bisa yang pada kerja. Oke. Nah, kalau dari dari produknya sendiri, berarti ini lebih ke jenis bahannya. Apa jenis bahannya? Memang kan ada yang suka ini panas nih, seperti ini nih, apa nih yang dipakai oleh Aisable? Kalau kita lebih ke, kalau lini fashionnya itu ke pastel sih, elegan, simple, yang nggak terlalu banyak detail sebenarnya. Jadi itu tadi mungkin kenapa bisa kalau kita pasang ads atau sponsor itu lebih menyasar ke anak-anak kuliah, terus mama muda, orang-orang kerja, karena lebih simple gitu, terus lebih pastel, nggak too much gitu, elegan, lebih ke situ sih. Dan kita maintain itu sampai sekarang pun, kayak baju-bajunya nggak terlalu banyak warna, nggak pakai warna-warna yang too much gitu,
Kan banyak orang misalkan warna ini sekarang lagi fashionnya seperti ini ngikut gitu kan, ada warna-warna gonjreng, pink Fanta, fuchsia, terus macam-macam. Tapi kita nggak ada di situ gitu. Kita pasti warna-warnanya pastel. Banyak juga corak bunga-bunga gitu ya? Bunga tapi lebih ke pastel, jadi kayak lebih lembut warnanya, nggak ada yang gonjreng, orange gitu, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada merah, nggak ada. Oke, abu banyak ya? Iya abu. Kalau lebih netral sih, jadi kayak warna-warna abu, terus warna-warna nude, nude pink. Mungkin kalau belum tahu tuh nude pink dan cream kayak gini warna-warna netral. Jadi kayaknya biasanya sih itu ya. Apa itu lagi disesuaikan dengan musimnya sekarang? Trennya sekarang? Sih. Kita dari 10 tahun lalu pun udah tahu, orang mungkin kalau orang Cirebon ya, dari jarak berapa meter pun udah ketahuan nih. Mama beli baju Aisabel ya gitu, udah tahu orang-orang tuh itu tuh baju Aisabel tuh aja, kelihatan dari jahitan sama warna-warna yang dipilih pun kelihatan sih. Oke. Atau ada di bandara katanya, aku kemarin lihat ada orang pakai baju Aisabel tuh, gila ya sampai ke bandara dipakai sama orang luar Jawa Barat, maksudnya luar Cirebon gitu. Ya emang kita sampai detik ini pun yang paling banyak itu penyukanya Jawa Barat sih, Bandung, Jakarta. Malah lebih banyakan sana kalau online dibandingkan orang Cirebonnya sendiri. Yes. Wow. Berarti ini harus ke depan bikin yang khusus untuk orang Cirebon nih, apa kira-kira kan gitu. boleh. Tapi banyak juga kok yang suka, mungkin kan orang kan beda-beda ya fashionnya ya, mungkin ada yang pengen rame, ada yang pengen yang aku tetap elegan kok, aku tetap simple, yang nggak mau macam-macam ya nyarinya ke Aisabel. Atau yang rame lagi kan ada pangsa pasarnya sendiri gitu, beda lagi. Kita nggak mau di arah itu, pasti orang udah punya lini masing-masing. Oke. Untuk desain sendiri, ini ada jarak waktunya nih, ini ada desain baru gitu, harus ini update-nya berapa lama? After 3 bulan sekali pasti kita ada pemotretan, terus ngeluarin desain, terus kita juga kan mengeluarkan kain dan printing sendiri, kayak seperti kemarin Idul Fitri, ya kita mengeluarkan ada 2 lini bridal, seperti kesuanya tadi untuk lokal, kita biasanya mereka senang-senangnya tuh yang bridal, yang rame, yang lumayan eye catching gitu kan sama orang. Terus ada lagi yang memang kita tetap mengeluarkan sisi yang simpelnya tadi. Ada yang pattern yang motifnya lebih lembut gitu. Oke. Kalau yang desain siapa? Saya pribadi, sendiri? Tapi juga ada timnya yang untuk nyari material patternnya. Terus ada tim marketingnya yang untuk offline store-nya juga ada tim marketing untuk online store-nya juga ada. Terus ada tim nih, tadi saya bilang in-house, marketing khusus benar-benar untuk online-nya, untuk TikTok, terus Instagram sih, kita hampir tiap hari sih pasti harus ada postingan ya, gitu. Jadi tiap hari ya kita kerjaannya mungkin sama kayak gini, harus seperti dialog juga kan, harus buat tiap hari buat konten sehari, konten mungkin untuk kategori video bisa 5, TikTok kayak gitu sama semuanya sih. Oke, lebih ke visual ya ininya ya. Nah, kelihatannya sibuk banget. Ini berapa tim yang ada di Aisabel nih hingga brand ini terus eksis di dunia bisnis, dan bagaimana cara membangun kekompakannya? Oke, tadi otomatis kan yang pertama produksi ya. Kalau kita emang produksi sendiri, jadi nggak lempar seperti kebanyakan brand fashion. Biasanya kan memang detail dari desain dari saya, terus ke tim pattern, pemotongan kain, terus jahit, semuanya ada di produksi kita di semua. Jadi kalau misalkan Mas Dery udah pernah ke sana ya, udah melihat sendiri bagaimana ada bagian produksi di depan, terus ada bagian marketing untuk offline store-nya, ada di bagian online-nya, ada di belakang juga. Jadi udah autopilot sih, udah tahu masing-masing kerjaannya, udah tahu seperti apa job desk-nya. Berapa banyak? Ada 25-an ya, 25. Wih, dari berapa itu awal-awal tuh? Awal-awal cuman 6 produksi doang dulu tuh. Dulu tuh cuman ada khusus produksi, online sama sekali mungkin cuman asal upload aja, asal dulu tuh cuman zaman BB ya. 6 tuh plus owner? Enggak. Oh enggak? Oke. Enggak, sama sekali. Saya benar-benar sekarang tuh udah cuman mantau, cuman mengeluarkan desain, terus paling kalau ke bagian online juga, ke bagian konten saya cuman Mbak ini ada konsep ini, terus besok pemotretannya seperti ini, oke. Kalau enggak ya coba diperbaiki lagi gitu. Oke. Nah tadi untuk membangun kekompakan tim seperti apa? Dari dulu banget nih ada nih pegawai yang memang 10 tahun saya ikut masih ada. 9 iya masih ada. Dan berapa orang? Hampir rata-rata sih awet sih, kalau nggak masalah pernikahan. Terus kadang-kadang kalau perempuan biasanya kan
di bawah suaminya itu masalah itu aja. Tapi kalau rata-rata karena penjahit tim produksi terutama laki-laki rata-rata sih awet sih. Kita nggak ada yang namanya turnover 3 bulan, setahun keluar, nggak, jarang sekali. Karena memang saya build tim saya seperti rumah, jadi kayak malah biasanya ini beberapa dari tim bilang kalau udah rumah tuh Lebaran tuh males gitu. Karena iSable itu bagi mereka tuh kayak rumah. Oke. Gitu. Rumah yang ini tuh tempat kita buat cerita, mengembangkan diri, terus pengen sama-sama besar tuh ya di iSable ini gitu. Saya benar-benar build tim saya itu gimana caranya iSable tuh seperti rumah buat mereka gitu. Jadi bahasa turnover tuh nggak ada. Jadi menanamkan apa ya, rasa kekeluargaan kepada mereka. Walaupun saya pernah dengar katanya suatu perusahaan kalau kekeluargaan itu tidak baik adanya, cuman saya kok berprinsip tidak seperti itu. Nyatanya selama ini mereka benar-benar total kerjaan, bahkan setiap Lebaran di mana coba mencari pegawai yang jam kerjanya itu diputar. Jadi kita kerja jam 1 sampai subuh gitu. Sampai subuh sampai selesai sahur ya berarti. Habis itu mereka tidur, jam 1 bangun lagi. Ya udah, waktu benar-benar diputar. Di mana lagi? Kalau mereka benar-benar tidak merasakan yang namanya itu seperti rumah gitu. Pasti mereka bakal mikir atau menghitung berapa sih gajinya, gue kok mau sih diajak kayak gini gitu. Tapi karena memang ya ini rumah gue, terus mau harus gimana, jadi saya harus build gitu perusahaan ini bareng-bareng. Luar biasa ya. Berarti membangun loyalitas ini yang ditanamkan kepada mereka. Dan semuanya rata-rata loyal. Loyal sih. Ya itu tadi dari waktunya yang lumayan lama mereka kerjanya. Semuanya orang Cirebon atau ada orang luar Cirebon? Campur sih. Ada rata-rata. Kebetulan saya pribadi kan bukan asli Cirebon, saya dari Cilacap, jadi bawa tim produksi juga dari Cilacap. Terus untuk paling tim desain aja sih, tim desain offline-nya ada dari Cirebon. Rata-rata lulusan SMK sini juga kok. Jadi saya memang mengambil beberapa anak-anak SMK yang sudah bagus ya di bagian desainnya gitu. Ya, tadi kita sudah ngomongin tentang iSable-nya untuk produk-produknya ya. Sekarang kita tinggal ngomongin bagaimana sih pemasarannya, dan tingkat persaingan di dunia usaha di Indonesia nih semakin ketat sebab perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya masing-masing. Terlebih semakin banyak penjualan merek atau produk-produknya nih melalui media online seperti live streaming, kemudian yang lain lah. Terus triknya iSable sendiri nih untuk tetap eksis, apakah melakukan live streaming juga atau bagaimana? Oke, ini lagi happening banget ya, live streaming gitu kan. Saya juga ada beberapa teman yang memang hampir 24 jam mereka streaming gitu. Tapi memang untuk di iSable sendiri sepertinya itu bukan senjata yang paling cocok gitu buat kita. Bukan. Mungkin opsi, tapi bukan sesuatu yang untuk, kan kayaknya cuan harus streaming. Kalau nggak streaming ya mereka nggak dapet cuan gitu. Tapi kalau kita ada berbagai macam takutnya itu cuman happening sesaat aja gitu. Berarti nanti kalau sudah lewat live streaming ini bakal seperti apa gitu. Berarti kan kita harus bisa, tapi itu bukan senjata utama gitu buat iSable sendiri, karena kita ada banyak peluru nih, ada peluru offline, ada peluru yang tadi web store-nya, ada kita punya website sendiri yang untuk simpan katalog, tapi juga kita ada di marketplace seperti Shopee, Lazada juga. Jadi semuanya kita sasari, kita semuanya ikuti, tapi live streaming kayaknya bukan sasaran utama gitu. Bukan senjata utama iSable ya. Bukan. Artinya masih banyak lagi nih yang dilakukan untuk bisa memasarkan produk-produknya. Iya betul. Jadi kalau nanti live streaming ini udah lewat pun kita masih bisa tetap survive gitu dengan cara penjualan yang tadi bermacam-macam tadi gitu. Oke. Tapi kalau dari presentasenya live streaming ini sangat mendukung iSable berapa persen? Jadi misal ya kayak kemarin habis Lebaran pada saat kita mengeluarkan launching, biasanya kita cuma live streaming bukan untuk penjualan produk, karena sejatinya di iSable itu tidak pernah ada stok. Kalau orang-orang kan ready to wear pasti udah stok duluan ribuan. Nyetok ya? Nanti kalau udah nggak laku baru diskon. Nah kita tuh nggak ada baju seperti itu. Bahkan untuk di Shopee, Lazada atau web store sendiri, orang misalkan
saya beli ini dong, saya beli baju misalkan 5 atau berapa, kita satu hari itu juga baru buat sebenarnya. Jadi kita nggak pernah ada stokis barang ribuan atau berapa. Jadi orang pesan 5 ya saat itu juga kita buat, paling baju jadi itu sehari 2 hari gitu. Dan di butik sendiri pun stok paling cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk beberapa desain tertentu. Jadi nggak ada yang dalam jumlah banyak karena memang special edition, jadi khusus orang bisa beli ya yang ada di situ, bukan yang rame atau gimana, bukan yang pasaran gitu, bukan. Oke. Jadi misalnya satu jenis fashion, ya satu itu aja. Nggak satu itu, jadi tidak dalam dengan ukuran XL. Kita bahkan ada plus size, misalnya orang kan nggak mungkin mau produksi di atas 100 kilo untuk baju-baju seperti ini, biasanya kan kalau kaos. Nah, jadi kalau di online shop itu kita berusaha untuk kayak, Mbak, tapi saya plus size loh, saya di atas 120 kilo misalkan. Itu bisa, saat itu kita jadiin, dia pesen order hari Senin, Selasa kita kirim, biasa gitu. Termasuk pameran ya, kita kan juga rajin pameran nih. Ada yang namanya offline store juga, pameran di misalkan di CSB kalau untuk di Cirebon. Itu kita besok pameran hari Senin, mungkin kita produksi baru hari Jumat atau Sabtu untuk menjual produk ratusan di situ gitu. Pameran? Iya, untuk pameran pun. Jadi kita nggak ada yang namanya stok. Habis itu kita diskon yuk gitu, karena barang numpuk nggak ada sama sekali gitu. Itu keistimewaannya karena kita memang maintain produk kita supaya tetap kualitasnya bagus, terus finishingnya tuh rapi gitu. Jadi nggak ada yang namanya baju. Mungkin nanti perbedaannya tuh baju ngelinting tahu nggak yang kayak ngelipet-ngelipet gitu. Ngelipet-lipet terus kita semua dari sampai finishing pun kita benar-benar perhatikan gitu. Itu jadi pas orang datang udah tahu nih dari jauh tuh ini bajunya Aisabel nih, emang beda gitu. Bahkan beberapa orang-orang luar kota pada saat itu datang, ini benar produk Cirebon, ini benar produk Cirebon. Kok kayak ibu kota ya gitu. Banyak yang mempertanyakan sampai bolak-balik nanya gitu. Nggak percaya gitu, karena memang kualitas jahitan itu memang kita utamakan sekali gitu. Bisa seperti brand Jakarta, brand ibu kota gitu. Oke, artinya tadi Mbak Apri bilang tidak ada stok gitu kan? Stokis. Berarti ketika jual juga habis? Iya, jadi kalau misalkan gini, kita gantung 1 atau 2, tidak paling maksimal itu yang gantung di offline store-nya itu cuma 1 atau 2 baju. After jadi kita buat lagi, 1 hari itu jadi cepet ini. Biasanya orang datang ke situ pagi, Mbak saya pengen produk ini, bisa nggak malam-malam kita pakai? Bisa. Jadi udah tahu biasanya orang-orang tuh kita datang ke rumah jin yuk gitu katanya. Pengen ngejahit, datang pagi, malam-malam bisa jadi gitu. Biasanya sih tapi tetap kualitas ya, kualitas tetap diperhatikan ya. Bukan yang jahitan ekspres gitu, bukan. Tetap finishingnya tetap bagus kita perhatikan. Oke. Yang kemudian kalau dari pemasaran secara online itu gimana nih potensinya? Kemudian efektif untuk pemasaran produknya, maksudnya artinya tetap paling besar lah untuk omset ya dari online ya. Sebenarnya 50-50 sih. Jadi ada kita juga perkuat kenapa saya tadi bilang kita tidak terlalu senjata utama tidak harus di live streaming, karena memang hampir semua lini kita masukin termasuk tadi kenapa saya bilang setengah-setengah 50-50. Offline kita kuat, online juga alhamdulillah ya. So far selama 10 tahun ini kita orang tahu perkembangannya dari online itu. Jadi orang rata-rata kan ada tuh pasti sebegitu datang mereka isi tahu dari mana, rata-rata dari Instagram atau Google Maps gitu. Jadi kalau mau di searching bisa. Dulu pernah ada salah satu surat kabar juga datang, mereka searching butik di Cirebon gitu. Pasti keluar pertama itu Aisabel. Gitu. Walaupun memang offline-nya ya pada saat itu, berarti kan dari situ pun dari segi 5 star-nya bisa dilihat, terus dari itu juga kuat ya, kita di Google Maps-nya kuat, terus di IG-nya kuat, kita perkuat semua lini, jadi nggak. Flashback juga nih, Aisabel sendiri bagaimana nih awalnya terjun di online marketing? Apakah coba-coba dulu atau sudah punya pembelajarannya dari Mbak Apri ini? Pasti referensi ya, referensi pada saat itu sama sekali nggak ada. Dulu brand-brand fashion juga sangat sedikit, apalagi kalau misalnya kita modest hijab, modest clothing wear, yaitu baju-baju yang tertutup ya, yang tidak terlalu terbuka. Pada saat itu sama sekali nggak ada. Tahun 2013 tuh masih bisa dihitung jari, bahkan rata-rata yang mengeluarkan tuh brand ibu kota.
Dulu online shop apa paling cuman sedikit sekali, jadi cuman lewat BB, terus WhatsApp. Mungkin pada saat itu juga bisa dikatakan WhatsApp belum ada 2013, malah BB itu tuh. Jadi cuman pasang langsung penjualan lumayan. Ngeluarin cuman foto doang di BB, wow langsung penjualan. Terus seiring berjalannya waktu ada IG, Instagram ya. Lumayan sih, harus kita terus buat konten apa. Semakin kita gencar di situ, di online-nya, di kontennya, semakin tinggi juga penjualan pasti. Entah itu offline-nya atau online-nya ya. Dari sisi konten online pasti imbasnya juga ada untuk ke offline. Jadi orang-orang jadi pada tahu kan, Ciayu Majak Kuning udah dipegang lah gitu sama Aisabel tuh. Jadi kalau misalnya mau nyari baju, udah deh ke Aisabel aja udah gitu. Pernah berpikir untuk membuka cabang di mana? Banyak permintaan di Jogja ya, di Tasik, Bandung juga banyak. Cuman tadi itu kita in-house dulu deh. Kita perbaiki dulu tim kita, walaupun misalkan ya sudah kompak. Cuman lagi dari segi profesionalitasnya Aisabel kita lagi build lagi sih. Jadi biar nanti pada saat kita sudah pakemnya sudah bagus, orang mau minta permintaan, karena memang kita special design kan. Jadi ada offline dan online gitu. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Menurut Mbak Apri, yang namanya feedback komen dari para pembeli, gitu kan? Itu menurut Mbak Apri ini sangat penting nggak untuk memajukan usaha? Banget. Itu kelihatan banget menurut saya suatu perusahaan apapun ya, apalagi penyedia jasa seperti kita pribadi. Google Maps saja. Google Maps itu penting sekali. Di situ kan ada feedback balik ya dari beberapa customer, ada entah itu positif atau negatif, terlihat dari juga jumlah bintangnya gitu. Jadi orang bisa menilai, entah itu di Shopee kan benar-benar sangat-sangat jelas ya. Oh ini kualitas produk bagus, rata-rata kita udah pasti di atas 4,8 ya. Menurut saya itu udah suatu pencapaian luar biasa dan orang juga bisa real melihat seperti apa. Oh, ke offline-nya berarti kita lihat Google Maps-nya, untuk online-nya kita bisa lihat Shopee-nya. Itu benar-benar real gitu. Jadi menurut saya suatu perusahaan penyedia jasa Google Maps itu penting sekali. Mungkin merugikan tapi lebih banyak keuntungannya gitu. Dari feedback dari customer-customer tadi. Suka ada feedback yang pasti, negatif, yang pasti. komplain Pastilah, gitu. pasti. Menanggapinya seperti apa? Santai sih selama memang misalkan tuh negatif ya, kita bisa berusaha untuk follow up, ada kesalahan apa dan semacamnya. Begitupun yang positif juga pasti kita follow up juga. Ada reward tertentu buat orang yang memberikan komentar positif, kita kasih diskon lah, atau kisah maintainnya habis itu entah mereka dapat free produk atau dan semacamnya. Untuk yang negatif pun kita follow up lagi gitu, ada kesalahan apa, mungkin bisa nextnya kita perbaiki gitu. Itu keuntungannya luar biasa ya di Google Maps tuh. Pasti entah bukan cuman Ciayu Majak Kuning, mungkin Bandung pun suka ngirim produk, luar Jawa pun kirim produk ke kita dari Google Maps tadi. Jadi penjahit apa itu pasti keluar di atas tuh Aisabel, udah gampang banget. Nah, menurut Mbak Apri sendiri, pentingkah kita sebuah perusahaan untuk menyisihkan dan menyiapkan biaya promosi seperti apa dan bocorannya? Berapa biaya promosi dari Aisabel? Harus ya? Iya dong. Itu ada pendanaan sendiri, bagian marketing mungkin masih bisa di-spill nanti ya, icip dari belakang. Otomatis itu harus spend ya, kita harus spend banget. Di Instagram ada juga bagian tim marketingnya khusus untuk pasang ads sendiri. Kita ada, kalau itu nggak in-house sih, ada di luar, tapi kita juga lagi belajar. Yang khusus memang tiap berapa minggu sekali mereka posting gitu. Itu ada timnya sendiri ya, lumayan. Nyampe per 3 bulan nyampe puluhan juta. Ini orangnya sendiri tuh satu orang itu 6 juta untuk dia pasang-pasang aja gitu. Satu orang 6 Satu juta. Orang juta. Berapa orang berarti? Satu orang sih. Kalau in-house kan mereka udah sistemnya gaji ya. Jadi memang mereka lagi selalu memasang ads, iklan ya, khusus untuk itu sendiri. Nah, untuk bayar ads-nya itu? Bayar ads-nya itu lumayan ya, di TikTok berapa, di Shopee berapa, ya, berapa? Lumayan. Bisa di-spill. Itu ada bagiannya sendiri. Oh, bagiannya sendiri. Ada bagian sendiri. Kalau saya memang untuk desain sih, khusus desain. Desain. Saya nggak masalah perekonomian sama sekali nggak, karena memang khusus desain, khusus bagaimana online.
Itu ada sendiri bagian. Yang khusus ya. Iya. Luar biasa. Ini memang promosi juga kan sangat penting sekali ya. Harus tadi. Biasanya ini missing sih, beberapa perusahaan cuman live streaming aja, nggak mau pasang iklan, nggak mau IG-nya misalkan TikTok Shop-nya dikuatin tapi IG-nya lemah gitu kan. Padahal kan semuanya harus kuat ya. Shopee harus kuat, terus web store-nya juga harus di-maintain semacamnya, termasuk si offline-nya sendiri. Kalau misalkan online-nya tapi offline-nya juga berantakan, sama aja bohong. Tapi kita semuanya harus benar-benar rapih, kuat gitu. Tim produksi juga harus bagus, nggak cuman bagian marketing aja kita perhatikan, produksi juga kita harus perhatikan. Makanya mereka betah gitu kan. Dari gaji, dari kenyamanan, semuanya harus kuat gitu. Dari gaji, kenyamanan, kuat. Jalan-jalan gitu ya. Ada jalan-jalan? Ada dong. Wih. Ayo yang mau jadi pegawai Ashable. untuk ini disipil aja ya. Untuk tukang pola, pattern maker-nya aja, pattern maker itu tukang pola, penjahit itu mungkin bisa di atas 4, 5, itu mereka memang itu bersih ya. Maksudnya makan semuanya udah ada di in-house di perusahaan. Itu benar-benar free 5 sampai 6 itu untuk pattern maker-nya. Tuh kan, ayo yang mau daftar. Oke. Dan ke depan Ashable nih, kira-kira apa sih yang belum dicapai dan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan? Kita pengen mass production sih sebenarnya, walaupun memang tetap concern di in-house di produksinya. Kita pengen banget konsen juga ada di mass production yang harganya tuh lebih terjangkau. Terutama untuk di TikTok Shop atau di Shopee yang memang harganya kalau bisa di bawah under 200 lah gitu. Pengen sekali. Ini yang belum kita capai sampai sekarang. Karena memang untuk mencari pegawai atau mencari kualitas, misalnya gini, Aisable itu kualitasnya udah di sini. Terus kita mau turunin harga di sini, pegawai nggak bisa. Gitu. Pegawai nggak mungkin bisa saya menurunkan kualitas produk seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Dan ini menjadi satu pengalaman juga buat Rian nih, tahu akhirnya Ashable itu salah satu brand produk fashion Cirebon. Kita bilang Cirebon ya? Iya sih harusnya. Iya kan? Bukan Cilacap gitu kan? Bukan sih, karena ya. ada ininya juga kok rata-rata. Karena memang saya lahir juga di sini kan, maksudnya lahir benar-benar si brand ini keluar dari Cirebon, Jawa Barat sih, menyisirnya lebih ke Jawa Barat ya. Ini menjadi satu brand produk yang sangat luar biasa dan bisa dibanggakan oleh masyarakat tentunya. Ini menjadi satu kebanggaan buat semuanya bahwa Cirebon sendiri punya produk fashion yang sudah terkenal, tidak hanya di tingkat lokal, juga nasional. Bahkan internasional tadi kan bilang. Insya Allah. Amin. Sukses terus ya buat Ashable, Mbak Apri dan juga timnya. Sini, Mas Dery, terima kasih Dialog Ciri Indonesia juga, terima kasih sudah mengundang. Sukses selalu. Amin. Nah itu dia perbincangan kita dengan Ashable. Saksikan terus Dialog Podcast. Jangan lupa like, subscribe, and share. Keep positive and stay humble.